Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Anak-anak apa kabar? Semoga kalian baik-baik saja, selalu dalam lindungan Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Hari ini bersama saya, Bapak Iman Firman Samadi, SPDGR di channel Mr. IM. Pada kesempatan ini, kita akan melakukan pembahasan latihan soal pada penilaian harian bab 6 kelas 11 modul MGMP PPKN SMA Kota Surabaya. Namun sebelum Pak Iman melakukan pembahasan pada video ini, kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang Pak Iman berikan dapat bermanfaat buat kalian. Berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Pak Iman persilahkan. Berdoa selesai. Seperti yang Mbak Iman bilang, bahwasanya pada video ini kita akan melakukan pembahasan latihan soal. Namun sebelum Pak Iman melakukan pembahasan latihan soal, alangkah baiknya kita menyiapkan perangkatnya, menyiapkan alat tulisnya, menyiapkan internetnya, menyiapkan semangatnya, agar pembahasan latihan soal ini dapat bermanfaat buat kalian. Langsung saja di soal nomor 1, soal pertama, silakan dibaca. Berikan data-data berikut berdasarkan data di atas yang termasuk fungsi Pancasila sebagai falsafah dan ideologi bangsa untuk mencapai tujuan satu kesatuan politik. Nomor A, B, C, D, E yang mana yang benar? Silakan dibaca dalam hati. Pak Iman berwaktu 5 detik untuk kalian menjawab di dalam hati. 1, 2, 3, 4, 5. Jawaban yang benar yang mana? Kita harus tahu bahwasanya Pancasila sebagai dasar atau sering juga disebut sebagai dasar falsafah negara atau ideologi negara. Hal ini mengandung bahwa Pancasila sebagai dasar yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Jadi di sini ada dua kata kunci, yaitu falsafah dan ideologi bangsa. Dan yang kedua, kata kunci yang kedua adalah ini, perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik. Sebagai satu kesatuan politik ini menjelaskan bahwa kedaulatan wilayah nasional dengan segala isi dan kekayaannya merupakan satu kesatuan wilayah, wadah, ruang hidup, dan kesatuan matra seluruh bangsa serta menjadi modal dan milik bersama bangsa Indonesia. Dari ini semua, hubungan antara kata kunci satu dan kata kunci kedua ini mengandung bahwasanya Pancasila harus mampu melandasi, membimbing, dan mengarahkan kita sebagai warga negara Indonesia baik, ya kan? Ini menjadi lebih baik lagi, menjadi milik bersama, menjadi punya kita semua gitu loh. Sehingga jawaban yang benar di soal nomor 1 adalah yang D, delta. Selanjutnya di soal nomor 2, perhatikan pernyataan ada 1 sampai 5, silakan dibaca. Pertanyaannya, berdasarkan pernyataan-pernyataan di atas yang termasuk cara pandang Indonesia sebagai identitas diri dan bentuk geografisnya ditunjukkan nomor A, B, C, D, E yang benar yang mana? Silahkan dibaca di dalam hati. Pak Iman berwaktu 5 detik untuk kalian menjawab di dalam hati. 1, 2, 3, 4, 5. Jawaban yang benar yang mana? Kita harus tahu bahwasanya cara pandang dan sikap bahasa Indonesia terhadap dan bentuk geografisnya ini berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 sebagai wawasan Nusantara. Artinya dari penjelasan ini semua ada 3 hal yang penting, yaitu Pancasila dan UUD NRI tahun 1945 serta wawasan Nusantara. Nah, wawasan Nusantara ini merupakan cara pandang dan sikap bangsa kita terhadap diri sendiri dan bentuk geografisnya berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Kemudian dapat memberikan sebuah penghargaan dan mengutamakan kebinekaan dalam mencapai sebuah tujuan nasional. Sehingga dari penjelasan ini semua bahwasanya Pancasila dan UUD ini sebagai dasarnya. Dasar untuk apa? Untuk wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara itu berkaitan dengan kebinekaan, berkaitan dengan persatuan, yang mana persatuan ini dalam rangka mencapai tujuan nasional. Sehingga di soal yang nomor 2 yang betul yang E, 2, 4, dan 5. Selanjutnya adalah
Soal nomor 3. Berikut prinsip-prinsip persatuan dan kesatuan bangsa kecuali prinsip A, B, C, D, E. Yang benar yang mana? Silahkan dibaca dalam hati. Pak Iman berwaktu 5 detik untuk kalian menjawab di dalam hati. 1, 2, 3, 4, 5. Jawaban yang benar yang mana, anak-anak? Ini penjelasannya. Bangsa di sini adalah bangsa Indonesia. Sehingga masyarakat Indonesia yang punya ras, suku, dan agama yang bermacam-macam, maka dari itu negara kita punya semboyan Bhinneka Tunggal Ika, artinya berbeda-beda namun tetap satu jua. Agar tercipta kesatuan di tengah keberagaman masyarakat, maka dibutuhkan persatuan. Nah, yang ditanyakan adalah kecuali ya, prinsip yang harus dilakukan agar persatuan dan kesatuan bangsa itu kuat. Ada prinsip Bhinneka Tunggal Ika, nasionalisme, kebebasan bertanggung jawab, wawasan Nusantara, dan persatuan pembangunan untuk menunjukkan cita-cita reformasi. Karena ini yang tidak kecuali, maka jawaban yang benar ya yang C, komunisme. Selanjutnya adalah di soal nomor 4. Landasan kesatuan dan persatuan terdapat pada Pancasila, sila A, B, C, D, E. Silakan dibaca dalam hati. Pak Iman beri waktu 5 detik untuk kalian menjawab di dalam hati. 1, 2, 3, 4, 5. Jawaban yang benar yang mana, anak-anak? Kita harus tahu bahwasanya sebagai sebuah bangsa yang multikultural, maka sangat memerlukan adanya persatuan dan kesatuan bangsa agar bangsa Indonesia ini tidak hancur karena pengaruh hal eksternal seperti globalisasi dan modernisasi. Maka sebab itu bangsa kita punya landasan hukum persatuan dan kesatuan bangsa. Landasan hukum inilah yang dapat menjadi pondasi bagi bangsa kita untuk tetap mempertahankan kesatuannya. Terdapat 3 landasan hukum yang digunakan oleh bangsa Indonesia, yaitu landasan ideal, landasan konstitusional, dan landasan operasional. Landasan ideal ini adalah landasan yang bersumber pada Pancasila, yang mana Pancasila ini merupakan ideologi bangsa Indonesia itu sendiri, yang mana di dalam sila ketiga dalam Pancasila, yaitu persatuan Indonesia, merupakan wujud dari landasan ideal yang dimaksud. Dengan demikian, Pancasila ini dapat membuat bangsa Indonesia punya pegangan yang kuat untuk dapat mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Pancasila menjadi landasan yang paling pertama dan paling utama sebelum lahir kedua landasan yang lain. Maka dari itu, kita sebagai generasi penerus bangsa Indonesia sudah sepatutnya untuk mengamalkan nilai-nilai dalam Pancasila di dalam kehidupan sehari-hari sebagai bentuk perwujudan implementasi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Sehingga dari sini jawaban yang benar yang C, sila ketiga Pancasila. Selanjutnya adalah kita memasuki soal nomor 5. Silakan dibaca pertanyaannya. Pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia ini berdasarkan atas A, B, C, D, E. Yang benar yang mana? Silakan dibaca dalam hati. Pak Iman berwaktu 5 detik untuk kalian menjawab di dalam hati. 1, 2, 3, 4, 5. Jawaban yang benar yang mana, anak-anak? Kita harus tahu bahwasanya Negara Kesatuan Republik Indonesia atau yang seringkali kita singkat NKRI ini merupakan negara kesatuan dalam bentuk pemerintahan republik dengan nama Negara Indonesia. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 ini merupakan awal berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari wilayah kepulauan yang tersebar dengan beraneka ragam adat, budaya, suku, keyakinan, dan lain sebagainya. Istilah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI merujuk pada UUD NRI tahun 1945 pasal 1 ayat 1, yang mana nilai-nilai dalam persatuan dan kesatuan merupakan jiwa lahirnya NKRI. Hal ini karena dalam persatuan dan kesatuan seseorang akan menyadari tentang keragaman bangsa Indonesia tersebut. Nilai-nilai persatuan persatuan dan kesatuan dalam kehidupan bangsa Indonesia juga secara jelas dapat dipahami dari dasar negara Pancasila dan konstitusi negara, yakni UUD NRI tahun 1145. Demikian jawaban yang benar di soal nomor ini yang B, adanya semangat nasionalisme suatu bangsa. Selanjutnya adalah
di soal nomor 6. Kita masuk soal nomor 6. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. Ada 1-5. Pertanyaannya adalah, berdasarkan pernyataan di atas yang termasuk alasan dibentuknya NKRI yang tepat ditunjukkan oleh nomor A, B, C, D, E. Jawaban yang benar yang mana? Silahkan dibaca dalam hati. Pak Iman beri waktu 5 detik untuk kalian menjawabnya. 1, 2, 3, 4, 5. Jawaban yang benar yang mana? Berdasarkan latar belakang terbentuknya negara Indonesia, dapat disimpulkan bahwa NKRI merupakan suatu bentuk negara yang terdiri atas wilayah yang luas dan tersebar dengan bermacam adat, suku, keyakinan, serta budaya yang punya tujuan dasar menjadi bangsa yang merdeka, bersatu, bertolak, dan adil serta makmur. Nilai-nilai persatuan dan kesatuan merupakan jiwa lahirnya NKRI karena menyadari tentang keragaman bangsa Indonesia. Nilai-nilai persatuan dan kesatuan dalam kehidupan bangsa Indonesia secara jelas dapat dipahami dari dasar negara Pancasila dan Konstitusi Negara UUD NRI tahun 1945. Jadi dengan alasan-alasan ini, maka jawaban yang benar adalah yang B, yaitu 1, 3, 4, 5. Yang nomor 2 kenapa enggak? Karena awalnya ini adalah latar belakang yang paling utama untuk terbentuknya suatu NKRI. Untuk yang nomor 2 nya pengembangan. Jadi setelah merdeka, ya kan, nanti bisa dikembangkan dalam pengembangan iptek menjadi lebih maju. Tapi awalnya ya 1, 3, 4, 5 ini seperti itu. Selanjutnya adalah kita masuki soal nomor 7. Berikut yang termasuk ancaman dari luar negeri kecuali A, B, C, D, E. Jawaban yang benar yang mana? Silakan dibaca dalam hati. Pak Iman beri waktu 5 detik untuk kalian menjawabnya. 1, 2, 3, 4, 5. Jawaban yang benar yang mana? Ancaman dari luar negeri pada intinya adalah subjek yang dilakukan berasal dari luar negeri atau Indonesia. Subjek ini bisa orang maupun benda. Nah, dari opsi yang tertera di atas, yang tidak mungkin adalah pemberontakan, karena pemberontakan merupakan penolakan terhadap kepatuhan pemerintah otoritas. Pemberontakan ini muncul ya karena mungkin rasa iri, mungkin rasa tidak diperhatikan dari pemerintah otoritas. Maka daerah-daerah yang berontak tadi ini ingin melepaskan diri dari negara tersebut, dari pemerintah tersebut. Sehingga jawaban yang benar di soal nomor 7 ini yang C, pemberontakan. Selanjutnya kita masuk di soal nomor 8. Silakan dibaca. Berikut yang bukan sikap dan perilaku dalam menjaga NKRI adalah A, B, C, D, E. Yang benar yang mana? Silakan dibaca dalam hati. Pak Iman beri waktu 5 detik untuk kalian menjawab di dalam hati. 1, 2, 3, 4, 5. Jawaban yang benar yang mana? Sikap dan perilaku dalam menjaga NKRI itu tujuannya adalah untuk menjaga eksistensi NKRI sehingga persatuan kesatuan bangsa itu selalu ada. Demikian dari opsi yang di atas, yang kurang tepat adalah melanggar peraturan kedaulatan bangsa Indonesia, karena melakukan pelanggaran dapat memecah belah suatu negara, dapat menimbulkan disintegrasi nasional. Sehingga jawaban yang betul di soal nomor 8 ini adalah yang C. Jawaban benarnya adalah yang C. Selanjutnya di soal nomor 9, kita masuk soal nomor 9. Silakan dibaca dalam hati. Berikut salah satu tokoh yang mengemukakan alasan dibentuknya NKRI adalah A, B, C, D, E. Yang benar yang mana? Pak Iman beri waktu 5 detik untuk kalian menjawab di dalam hati. 1, 2, 3, 4, 5. Jawaban yang benar yang mana, anak-anak? Ini kita harus flashback atau kembali ke tanggal 29 Mei sampai 1 Juni tahun 1945. Bahwasanya ada 3 orang yang mengemukakan dasar negara. Pertama ada Muhammad Yamin. Muhammad Yamin ini mengusulkan rumusan dasar negara
Indonesia pada sidang hari pertama BUKI yaitu tanggal 29 Mei tahun 1945. Pak Iman di sini tidak menjelaskan isi pidatonya ya, isi usulannya, silakan dicari sendiri. Yang kedua ada Supomo mengusulkan rumusan dasar negara Indonesia pada tanggal 31 Mei. Dan yang terakhir adalah Soekarno mengusulkan rumusan dasar negara melalui pidatonya pada tanggal 1 Juni 1945. Semula Soekarno ini tidak memberi nama 5 prinsip dasar negara dengan di atas sebagai Pancadharma, ya kan, memiliki arti 5 kewajiban. Nah, siapa yang mengusulkan? Rupanya adalah seorang teman Soekarno yang seorang ahli bahasa. Mungkin ini tidak disebutkan dalam sejarah negara kita ya. Mengusulkan memberi nama rumusan usul dasar negara tersebut sebagai Pancasila. Pancasila berarti 5 dasar atau 5 asas. Maka dari pidatonya Soekarno inilah, yang terakhir inilah yang diperingati hari lahir Pancasila, yang mana ini alasan terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sehingga di soal nomor 9 ini yang betul yang nomor 9 yang A. Selanjutnya soal terakhir Pak Iman beri sampai 10 saja karena tidak ada yang membantu saya menuliskan PowerPoint-nya. Bentuk dari negara kesatuan adalah A, B, C, D, E. Yang benar yang mana? Silahkan dibaca dalam hati. Pak Iman beri waktu 5 detik untuk kalian menjawabnya. 1, 2, 3, 4, 5. Negara kesatuan adalah negara yang berdaulat yang diselenggarakan sebagai satu kesatuan tunggal, yang mana pemerintah pusat adalah yang tertinggi dan satuan-satuan subnasionalnya hanya menjalankan kekuasaan yang dibeli oleh pemerintah pusat untuk didelegasikannya. Bentuk pemerintahan negara kesatuan ini banyak diterapkan oleh banyak negara yang ada di dunia. Artinya di sini negara kesatuan ini adalah punya sistem yang berdaulat. Sehingga di soal nomor 10 soal nomor 10 jawabannya yang benar adalah yang opsi C, yang opsi E, yaitu sistem berdaulat. Terima kasih sudah mendengarkan dan menonton dan memahami materi pembahasan latihan soal pada penilaian harian bab 6 kelas 11 modul MGMP PPKN SMA Kota Surabaya. Jika ada yang ditanyakan, silakan diketik di kolom komentar yang ada di YouTube. Pak Iman akhiri, terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tetap semangat belajar menuju Indonesia yang kuat dan sehat. Terima kasih.